Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya tullab wa talibati la'allakum fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran kita yang kedua terkait perang Ahzab. Kenapa dinamakan perang Ahzab sudah saya sebutkan kemarin, dan kenapa disebut dengan perang Khandaq juga sudah saya jelaskan. Kemarin kita sampai pada seru-serunya, yaitu mulai bagaimana peperangan berkecamuk. Saat itu orang-orang Quraisy pun pada kebingungan, orang-orang Ahzab, pasukan gabungan ini, karena mendapati parit. Jadi karena memang dalam budaya bangsa Arab tidak terbiasa menggunakan strategi seperti itu. Nah, inilah ketika kita dalam menjalankan sebuah strategi, hal apapun itu usahakan tidak selalu yang mudah ditebak. Nah, terus mereka pun berusaha untuk mendekati parit itu, akan tetapi orang-orang Islam, sahabat-sahabat Rasulullah, selalu melempari mereka dengan ketapel raksasa, dilemparin panah dan lain sebagainya, sehingga nggak berani mendekati parit. Jadi mereka mendekati parit dengan maksud untuk menimbunnya dengan tanah sehingga bisa lewat dengan pasir, atau membuat sebuah jembatan, tapi mereka kesulitan karena selalu dilempari. Akhirnya seperti yang tak ceritakan kemarin, bahwa beberapa pembesar kafir Quraisy, di antara adalah Ikrimah bin Abu Jahal saat masih musyrik, ada lagi Amr bin Abdi Wud Al-Qurashi, Al-Makhzumi Al-Qurashi, dan lain-lain. Mereka memaksakan diri untuk menerjang, dan kita tahu bahwa sebagian dari mereka berhasil. Nah, yang Amr bin Abdi Wud ini terjadi pertarungan sengit dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah saya sebutkan juga di pertemuan kemarin. Dan suasana pengepungan ini terus menerus sampai malam, sehingga Rasulullah dan beberapa sahabatnya sampai tidak sempat sholat. Masya Allah, ini berarti keadaan yang menegangkan sekali. Jadi sampai tidak sempat sholat karena sampai fokus terus seperti itu. Jadi nanti sholatnya di qadha. Nah, anak-anak yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pun berlanjut sampai malam hari. Lalu setelah dan beberapa hari, Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan kekuasaannya dengan mengirimkan banyak sekali dari para malaikat. Selain juga ada dari kalangan mereka yang tiba-tiba masuk Islam, mendatangi Rasulullah SAW, menjelaskan, "Wahai Rasulullah, semuanya aku telah masuk Islam." Dia mengucapkan syahadat di sana. Terus kemudian dia mengatakan, "Kaumku tidak tahu bahwa aku telah masuk Islam. Silahkan perintahkan aku untuk melakukan apapun untuk memecah belah mereka." Akhirnya pun dia dikasih amanah oleh Rasulullah, dan alhamdulillah dia berhasil menunaikan itu, sehingga antara pasukan Quraisy dan Ghatafan dan orang-orang Yahudi ini pun mulai agak kendor persatuannya. Terlebih lagi, sebelum itu ada sebuah kisah anak-anak, dan ini juga gak kalah penting dalam kejadian perang Ahzab ini, bahwa Ubay bin Akhtab, kita tahu bahwa dia ini adalah suku Yahudi dari Bani Nadhir, ini mendatangi Bani Quraidah. Nah, mendatangi Bani Quraidah yang ada di sebelah selatan Madinah. Bisa kalian lihat petanya yang udah saya share itu, bagaimana lokasi Bani Quraidah, bagaimana kondisi Madinah secara umum, posisi parit ada di mana. Bisa kalian lihat bahwa letak Bani Quraidah ini sangat strategis untuk menghancurkan tentara umat Islam, karena dia ada di belakang kita, ada di punggung kita.
Nah ini Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, ini mengucapkan salam ala mereka lah kepada Bani Quraidah, terutama pemimpinnya yaitu Ka'ab bin Asad Al-Qurazi, tapi nggak dipedulikan, jadi cuek, terus teriak, terus Ka'ab bin Asad mengatakan, sungguhnya aku dan Muhammad telah mengikat sebuah perjanjian dan aku melihat dia adalah orang yang jujur. Aku tidak pengen menyalahi janji tersebut. Jadi dari sisi Ka'ab bin Asad ini ada jiwa setia, gitu, kurang lebih seperti itu. Akan tapi Huyai bin Akhtab terus melobinya sampai dibukakan pintu gerbang tersebut. Terus terjadilah dialog di dalam, yang intinya Huyai bin Akhtab berkata, Ji'na ilaikum bi Quraisy, katanya, kami telah datang kepada kalian ini dengan orang-orang Quraisy, wa Ghatafan, orang-orang Ghatafan dan seluruh bangsa Arab, istilahnya seperti itu, untuk menghancurkan Muhammad. Kata dia, linastasila Muhammadan wa man ma'ah, agar kita tanam hidup-hidup. Kemarin sudah tak jelaskan artinya istisal, tanam hidup-hidup Muhammad beserta pengikutnya, beserta semua peninggalan-peninggalannya, biar tidak ada jejak Islam lagi. Nah ini pun akhirnya Ka'ab bin Asad pun berpikir ulang, oh iya ya, ini kan tujuan untuk memberangus Muhammad dan ini kemungkinan berhasil, secara matematis berhasil. Lalu dia pun berani menyalahkan janji itu, dan berita itu tersiar sampai ke Rasulullah SAW, tapi sedikit samar-samar. Lalu Rasulullah pun mengirimkan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu untuk melihat keadaan, dikirim ke Bani Quraidah sebagai mata-mata apakah mereka itu berkhianat atau tidak. Terus kemudian Zubair pun balik dengan menghabarkan bahwa mereka telah merapikan benteng mereka mengelompokkan binatang-binatang ternak mereka dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebuah aktivitas yang tidak wajar, menunjukkan bahwa mereka sedang mempersiapkan hal-hal yang membahayakan orang-orang Islam. Maka terlihat bahwa ini Bani Quraidah sedang berbuat makar, tapi bukan Rasulullah kalau tidak tabayun lebih lengkap. Nah, kemudian Rasulullah pun mengirimkan utusan yang lain. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, pemimpin kaum Aus. Terus kemudian ada juga Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, anak angkatnya Rasulullah. Dan ada lagi beberapa sahabat. Banyak sono melihat keadaannya ternyata memang benar, bahkan mereka sudah mempersiapkan diri untuk memberangus kita. Maka akhirnya Rasulullah pun harus memecah kekuatannya, ada sekitar 200 apa 500 gitu, untuk melindungi Makkah dari dalam, sehingga jumlah 3000 tadi itu harus berkurang banyak. Terus kemudian kita tahu bahwa saat perang ini itu kita nggak ada bekal, mukjizat itu banyak sekali bermunculan. Nah, di antaranya adalah Rasulullah lapar sampai perutnya itu diganjel batu. Jadi ada seorang sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, aku lapar sekali." Terus ditunjukkan bahwa perutnya diganjel batu satu. Karena ketika perut itu tertekan oleh suatu benda, ketika kita lapar nanti akan terasa sedikit kenyang. Nah, kemudian Rasulullah membuka sarungnya, maksudnya menunjukkan perutnya gitu. Ternyata Rasulullah sudah mengganjal perutnya dengan 3 batu. Masya Allah. Nah ini kemudian ada seorang sahabat pulang ke rumah menanyakan ada nggak sesuatu yang bisa dimakan, disuguhkan. Ternyata hanya kurma berapa biji gitu, nggak terlalu banyak, 1 kantong. Nah itu dimakan oleh orang-orang Islam nggak habis-habis. Roti dimakan oleh orang-orang Islam nggak habis-habis, padahal sedikit sekali jumlahnya. Ini mujizat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Rasulullah. Terus kemudian Bani Quraidah ini menyiapkan 20 onta yang di dalamnya penuh dengan bahan makanan, nanti dengan maksud untuk diantar kepada kaum Quraisy, yaitu orang-orang Ahzab, Ghatafan dan lain-lain, untuk
memperkuat mereka, bahan makanan mereka, biar maksudnya mereka awet, tidak buru-buru pulang, sampai benar-benar berhasil membinasakan Rasulullah dan pengikutnya. Akan tapi hal itu berhasil dihadang oleh orang-orang Islam, sehingga bisa kita ambil yang akhirnya malah menjadi makanan untuk kita. Masya Allah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah zat terbaik sang pembuat makar ketika ada makar. Nah, baik anak-anak yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bentar. Nah, kemudian anak-anak akhirnya pasukan Bani Quraidah pun merapat dengan orang-orang Ahzab menyerang Rasulullah, sehingga jumlah pasukan mereka makin besar. Dan seperti tadi yang sudah saya ceritakan, dibuat takut mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Di malam hari itu terjadi topan yang mengerikan, sehingga kemah mereka porak-poranda, dan mereka pun takut kalau orang-orang Islam itu ternyata di malam hari menyelinap terus tiba-tiba membunuhi mereka. Nah, padahal itu tidak mungkin karena jumlah kita juga sangat sedikit. Masya Allah, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mereka kocar kacir pulang semua. Nah, yang kasihan ini adalah Bani Quraidah dengan pengkhianatannya ini. Terus kemudian dia pulang. Mereka pulang dan Rasulullah pun selesai perang, udah selesai. Terus mandi di rumahnya ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika selesai mandi atau di tengah-tengah mandi, tiba-tiba malaikat Jibril ngasih tahu, "Loh, kok kamu sudah mencopot baju perangmu, menaruh pedangmu dan lain sebagainya? Kami para malaikat belum. Segera berangkat ke Bani Quraidah." Terus kemudian Rasulullah pun mengumumkan kepada orang-orang Islam selesai perang Ahzab saat itu juga. Kata Rasulullah, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Jadi kalian nggak boleh menunaikan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di kampungnya sana, di bentengnya sana. Terus kemudian benar para sahabat bergegas, padahal jarak antara Madinah sampai pinggiran Madinah sebelah selatan itu markas Bani Quraidah itu bisa sampai maghrib, bahkan sampai isya. Ada beberapa sahabat yang sholat asar di tengah-tengah, ada beberapa sahabat yang sholat asar nanti di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah, baik anak-anak yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut lagi. Kemudian pun dikepung markasnya Bani Quraidah, kita kepung, kita minta nyerah. Mereka nggak mau nyerah, dan mereka bahan makanan lengkap di dalam rumah, di dalam benteng. Dikepung 25 hari. Akhirnya mereka menyerah. Tapi sebelum mereka menyerah, ketika mereka sudah terdesak, maka Ka'ab bin Asad ini berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Quraidah, karena dia pemimpin. Di zaman dahulu itu pemimpin sangat dimuliakan, nggak pernah dihina, karena memang mereka benar-benar sosok yang layak untuk jadi pemimpin. Nah, zaman dulu. Baik, lanjut lagi anak-anak yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ka'ab bin Asad pun berkata kepada pengikutnya, kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dia mengatakan, "Kalian hanya ada 3 pilihan." Apa itu? Pilihan pertama, kita beriman kepada Muhammad, kepada ajaran Muhammad, kita masuk Islam. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa dia ini adalah nabi yang kalian tunggu-tunggu, yang telah Allah sebutkan dalam Taurat. Nah, mereka protes, nggak mau. Justru kami meraih dia itu karena nggak mau beriman itu. Terus kalau gitu opsi yang kedua,
anak-anak, sebelum Ustadz lanjut, ini tangan kanan ya, karena memang Ustadz ngerekamnya di arah depan, bukan tangan kiri nih, ini tangan kanan. Nah, pilihan yang kedua adalah ya sudah kalau gitu kita bunuhi anak-anak kita dan istri-istri kita, sehingga nanti ketika kita keluar untuk menghajar Muhammad perang gitu, itu nggak berpikir yang di belakang. Ini taktik cukup bagus juga. Lo kok bagus Ustadz, bunuhin anak, bunuhin istri? Bukan sisi itunya. Jadi orang ketika berperang itu tidak boleh berpikir ke belakang. Maka ketika ada sesuatu yang dipikirkan di belakang, nah ini tidak pas. Ya gimana caranya lah. Makanya Rasulullah ketika pas perang Ahzab ini wanita-wanita dan anak kecil dikumpulkan dalam satu tempat dan dilindungi oleh penjaga. Dengan demikian para sahabat tidak mikir ke belakang, fokus ke depan. Nah, kalau mereka berkata, "Lu gimana ini? Gimana mungkin kita bunuh anak-anak kita bunuh istri-istri kita, nggak masuk akal ini." Terus kalau gitu ya pilihan yang ketiga, apa itu Ka'ab? Kata Ka'ab bin Asad, kita nyerah. Waduh, gimana ini? Karena udah nggak ada pilihan lain lagi. Mereka udah benar-benar sulit, makan udah sulit, udah 25 hari. Bekal mereka udah benar-benar udah nggak sanggup lagi. Akhirnya orang-orang Yahudi pilih opsi yang ketiga, yaitu menyerah. Mereka teriak dari atas, kami siap menyerah dengan syarat yang menghakimi kami nanti itu adalah Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi, atau dari kabilah Aus. Kata Rasul, oke siap. Kenapa mereka milih Sa'ad bin Mu'ad? Pertama, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin kabilah Aus. Satu, kedua, kabilah Aus ini sering melakukan hal-hal positif dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, saling menguntungkan, dan mereka adalah sahabat kental gitu anak-anak. Terus kemudian kemarin sudah tak ceritakan juga bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini dilempar panah saat perang Ahzab. Bahkan Rasulullah saking sayangnya kepada Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah membuat kemah di dalam Masjid Nabawi dan menyiapkan orang khusus untuk mengobati Sa'ad bin Mu'ad. Nah, inilah rumah sakit pertama dalam perang dalam Islam. Nah, baik anak-anak, lanjut lagi. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun datang dengan cara ditandu karena udah sakit keras. Terus beliau mengatakan, saya menetapkan di gondok sekali Sa'ad bin Mu'ad ini kepada Bani Quraidah. Kenapa gondok? Dia pengen mencelakakan Rasulullah. Nah, ini anak-anak kecintaan para sahabat dulu pada Rasulullah SAW. Gak peduli yang memusuhi Rasulullah itu adalah sahabat mereka, tapi kalau mereka berani itu repot. Maka berhadapan dengan para sahabat-sahabat ini, kita juga harus seperti itu, loyal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak peduli dia dekat dengan kita, teman kita, atau hubungannya seperti apa, tapi kalau udah berani mencaci Rasulullah, mencaci syariat Rasulullah, maka kita juga musuh dia. Itu anak-anak. Lanjut lagi anak-anak. Sampai mana tadi? Aduh, lupaan. Terus kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, saya berhukum bahwa yang laki-laki yang bisa angkat senjata, yang semuanya berani ingin menghancurkan Rasulullah, maka hukumannya adalah bunuh. Memang seperti itu, pengkhianat itu hukumannya adalah mati. Berkhianat untuk menyikat kita, membunuh kita, maka ketika tertangkap ya hukumannya mati. Nah, dan yang anak-anak kecil serta perempuan-perempuan dijadikan budak dan harta-hartanya dibagi kepada orang-orang Islam. Terus kata Rasulullah SAW, laqad hakamta bihukmillah ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun akhirnya dibunuh. Nah, ketika Ka'ab bin Asad sebelum dipenggal, terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan Ka'ab bin Asad. Kata Rasulullah, wahai Ka'ab, karena Ka'ab ini sebenarnya orangnya baik. Dari awal dia tidak ingin memusuhi Rasulullah, dia tidak ingin berkhianat, tapi ini kan pengaruh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab juga akhirnya dipenggal. Nah, wahai Ka'ab, bukankah Ibnu Khurrash
itu adalah teman dekatnya dan lain sebagainya, orang Yahudi sudah ngasih tahu sama kamu agar kamu beriman kepadaku dan dia telah membenarkanku, dia telah masuk Islam, kamu enggak. Kan kalian sama-sama alim, sama-sama ngerti, sama ngerti Taurat enggak? Iya. Terus kata dia, demi Allah wahai Muhammad, andai bukan karena kaumku yang menghunuskan pedang kepadaku dan lain sebagainya agar aku tidak keluar dari agama Yahudi, pasti aku akan mengikutimu karena aku pemimpin mereka. Mereka nggak mau, ya saya nggak mau. Nah, style pemimpin memang secara umum harus seperti itu. Kalau memang yang dipimpin nggak menolak dengan beberapa alasan, maka kita ya otomatis mendengarkan aspirasi mereka. Akan tapi ini beda. Ini masalah surga neraka. Ini nggak ada ceritanya aspirasian. Tapi Ka'ab lebih loyal ke kaumnya. Wa ana ala dini Yahud, dan aku juga beragama Yahudi sehingga tidak memasuki Islam. Terus kemudian Ka'ab pun kemudian dipenggal. Terus ada beberapa dari suku Bani Quraidah ini yang mereka tidak berkhianat, maka mereka tidak dibunuh. Bahkan dari beberapa mereka juga ada yang masuk Islam, ada yang menjadi perawi hadis. Jadi nanti kalau kalian bukan seorang sahabat perawi hadis, marga belakangnya adalah Al-Qurazi, itu dari suku Bani Quraidah. Nah, gitu anak-anak, dari peperangan ini Rasulullah menikahi sahabiah dari kaum Yahudi, dari Bani Israel, anaknya Huyai bin Akhtab bernama Sofiyah. Yang konon ini beliau ini cantik sekali dan nasabnya juga tinggi, pemimpin kaum. Ketika dapat harta rampasan tersebut, dapat budak tersebut, maka para sahabat mengatakan kami semua tidak layak untuk mendapatkan Sofiyah ini, jelas hak Rasulullah. Dan oleh Rasulullah SAW dibebaskan dan maharnya adalah dibebaskan itu, terus dinikahi. Kisahnya panjang, yang intinya anak-anak, inilah yang membuat Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha dan beberapa istri Nabi itu sangat cemburu kepada Sofiyah. Disebut bahwa dia Yahudi dan lain sebagainya, lalu dihibur oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang kamu sedihkan? Kata abuka nabi wa ammuka nabi wa zaujuka nabi. Bapakmu itu nabi, maksudnya kakek moyangnya yaitu Nabi Harun kalau nggak salah. Pamanmu nabi, itu Nabi Musa nabi, maksudnya dari ke atas. Terus kemudian suamimu juga nabi. Masya Allah. Kemudian Sofiyah pun menjadi tersenyum. Dan untuk perang Ahzab ini berakhir sampai sini anak-anak. Dan di ending akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika selesai perang Ahzab, dia mengatakan minal an nagzuhum, mulai dari sekarang kita yang menyerang mereka. Jadi selama ini kan kita selalu diserang. Perang Badar kita diserang, perang Uhud kita diserang, perang Ahzab kita juga diserang. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan minal an nagzuhum, dari sekarang kita yang akan menyerang mereka. Kurang lebih begitu anak-anak, sekelumit cerita terkait perang Ahzab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari sini. Di antara ibrah yang bisa kepetik adalah ini loh, Islam tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Islam. Coba perhatikan perang Badar, perang Uhud, perang apa, setelah itu loh, nggak ada yang bisa mengalahkan Islam, nggak ada yang bisa mengalahkan orang-orang Islam. Terus pertanyaan kalian mungkin, Ustaz, buktinya orang-orang Islam sekarang di mana-mana banyak yang keok dan sebagainya. Tak kasih tahu rahasianya kenapa orang-orang Islam kalah. Karena dalam tubuh orang Islam ada pengkhianat. Mereka mengaku Islam, tapi lidah-lidahnya itu mengarah ke orang-orang Islam, mengarah kepada Islam, sehingga orang-orang kafir itu tidak melihat Islam ada izah di sana, tidak melihat Islam itu bahwa ini sesuatu yang agung. Orang-orangnya sendiri aja menyerang Islam, maka mereka pun berani menghina kita. Nah, itu sebabnya itu anak-anak. Maka perhatikan nanti kapan-kapan kita akan berkisah tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini di awal-awal bukan memerangi tentara salib yang telah mencaplok Palestina dan sebagian wilayah Syam, tapi fokusnya adalah
menyikat para pengkhianat itu. Itu anak-anak. Baik, dari sejarah semuanya kita bisa belajar banyak hal. PR buat kalian, sebutkan 5 poin saja apa yang bisa kita ambil dari perang Ahzab ini. Penting untuk kalian, nanti nilainya insya Allah dari sini. Walaupun nanti ada UKK, tetap ini akan jadi poin penting untuk nilai kalian. Gitu anak-anak, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan kalau mau bertanya sesuatu, silahkan di WhatsApp, dia akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balighu salami ila abawaikum. Sampaikan salam ta'zim Ustadz kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi setelah corona ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah salam ya? Ya udah salam lagi enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.